Peristiwa pembunuhan Subang ini akan tetap sebuah misteri apabila pihak kepolisian tidak bisa menangkap penumpang Avanza putih dan pengendara Nmax biru dan seorang wanita yang terekam CCTV membuang benda di tong sampah. Posisi Danu hanya a blessing in disguise, yaitu berada pada tempat yang salah yang tidak bisa terhindar dari sebuah peristiwa yang tragis dan tidak bisa mengelaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider Gawe TV channel. Bagi pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami senantiasa dapat meningkatkan tayangan video-video berikutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Apa yang dialami Danu saat ini adalah sebuah lakon yang tampaknya sangat buruk. Padahal dia hanya memerankan sebagai seorang pekerja atau bawahan yang harus tunduk dan patuh terhadap perintahnya bos. Walaupun sudah dianggap keluarga, namun pada dasarnya dia adalah pekerja yang kemampuannya hanya menuruti segala perintah atasan, dalam hal ini baik kepada Yosef maupun Yoris. Danu berada pada momen yang salah dalam peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dan datang dengan tiba-tiba serta sangat tragis, yaitu korban pembunuhan adalah sebagai bos utamanya. Sedangkan Danu juga masih mempunyai bos lagi, yaitu Yosef dan Yoris. Peristiwa tanggal 18 Agustus 2021, Yosef sebagai suami almarhumah Ibu Tuti saat pertama kali datang di lokasi kejadian dan melihat kondisi rumah yang berantakan dan banyak darah, langsung keluar dan mampir ke rumah Danu agar datang ke lokasi sebelum lapor ke polsek. Di sini kesialan pertama Danu karena mendatangi lokasi kejadian karena dipanggil Yosef, tentu saja sebagai bawahan. Walaupun bagian dari keluarga dia harus datang, apalagi mengenai sebuah peristiwa penculikan. Pertama kali Yosef mengabarkan, bukan pembunuhan. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, kembali Danu diperintah oleh keluarga, dalam hal ini Yoris sebagai anak dan kakak korban Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu untuk menjaga lokasi. Dan Danu ketemu seorang panpol yang awalnya dikira polisi. Danu menurut saja untuk masuk di lokasi kejadian dan disuruh membersihkan bak mandi oleh oknum panpol tersebut, walaupun sudah di polis lain. Dan akhirnya semakin menambah rumitnya posisi Danu, padahal dia hanya melaksanakan sebuah perintah. Kepolosan dan keluguan Danu dengan tekanan yang demikian kuat tentu saja membuat dampak psikologis. Apalagi dia tidak mempunyai kemampuan sikap kritis, sehingga dengan peristiwa yang ruwet ini, di samping mengetahui banyak keberadaan keluarga besar bosnya dan permasalahan yang melatar belakanginya, namun dia merasa Yosef juga bos dan Yoris juga bosnya, dan dia merasa posisinya harus di tengah. Makanya terkesan dalam memberi keterangan selalu berubah-ubah. Sikap yang demikian akhirnya menyeret pada situasi banyak hal di lokasi kejadian, meninggalkan jejak Danu dan akhirnya seolah membawa dia bagian dari terdakwa. Peristiwa pembunuhan Subang ini akan tetap sebuah misteri apabila pihak kepolisian tidak bisa menangkap penumpang Avanza putih dan pengendara Nmax biru dan seorang wanita yang terekam CCTV membuang benda di tong sampah sebagai orang yang patut diduga sebagai tersangka atau turut serta dalam melakukan tindak pidana karena keberadaan mereka ada juga dalam peristiwa kejadian tersebut. Posisi Danu hanya a blessing in disguise, yaitu berada pada tempat yang salah yang tidak bisa terhindar dari sebuah peristiwa yang tragis dan tidak bisa mengelaknya. Atau juga bisa ditafsirkan sesuatu yang pada awalnya tampak buruk atau tidak menyenangkan bagi Danu saat ini, tapi ternyata kemungkinan di belakang hari menghasilkan sesuatu yang baik. Itu tergantung dari sudut pandang
para pemirsa dalam menafsirkannya. Karena dengan peristiwa ini akan banyak dia menimba ilmu dan pengalaman yang akan dia kenang hingga dewasa menjadi pribadi yang kuat, sehingga mampu bersikap bagaimana berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan dan bersinggungan dengan orang-orang yang banyak memberi pertolongan dan pencerahan. Setujukah Anda dengan opini saya? Tulis komentar agar bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.